Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kepada saya, Samiin. Apa kabar semuanya kawan-kawan dimanapun Anda berada? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan pastinya tetap semangat untuk melakukan perubahan lebih baik. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya akan memberikan tutorial ya atau demonstrasi tentang penggunaan aplikasi Quizzes yang sebelumnya juga sudah saya berikan tentang tutorial penggunaan aplikasi Easy Tag Marker dan tak jauh lebih menarik aplikasi ini dapat juga digunakan bagaimana kita memberikan tugas atau pelatihan kepada peserta didik kita berupa soal, baik berganda dan sebagainya yang menarik. Nah, untuk lebih lanjut, bagaimana kita dari awal, bagaimana penggunaan aplikasi Quizzes ini, kemudian bagaimana loginnya, mendaftarnya, penggunaan fitur-fitur dan menginput soal, dan seterusnya, fitur-fitur lainnya, maka mari kita lihat tata cara penggunaan aplikasi Quizzes ini. Pertama-tama yang dapat kita lakukan, kita bisa membuka aplikasi ini dengan pertama searching di Google, dan langsung kita ketik Quizzes, ini langsung keluar. Nah, berikutnya eh, tampilkan ya dari ini share screen. Nah, baik. Jadi kita tahap pertama kita buka dari Google Quizzes, di enter. Nah, kemudian kawan-kawan bisa ambil pilih yang paling atas, ini dia. Nah, setelah itu bagi yang sudah mendaftar bisa langsung login ya, tapi bagi pemula, saya juga pemula sebenarnya ini, ya pilih daftar gratis. Nah, nanti akan diarahkan eh, di jendela berikutnya. Ini ada tiga pilihan nih. Lanjutkan dengan Google, boleh. Lanjutkan dengan phone, lanjutkan dengan email. Kita pilih lanjutkan dengan Google. Jadi ketika kita sudah email dengan masuk di Google kita, maka langsung pilih ini email saya, langsung diklik saja. Ya, ini tampilannya. Ya, bagi kita yang mungkin kurang bahasa Indonesia, kurang pandai dalam bahasa Inggris, kita ganti dengan bahasa Indonesia ya. Jadi pun saya juga lemah sebenarnya dalam bahasa Inggris. Ya, kita langsung klik melanjutkan ya, melanjutkan. Nah, setelah itu kita akan diarahkan ke masuk login di tempat ini dia. Nah, saya berencana menggunakan di sini untuk apa? Nah, kalau kita untuk sekolah, maka kita pilih sekolah, perusahaan, atau keperluan pribadi. Kita pilih untuk sekolah misalnya ya. Kemudian ini kita sebagai apa? Kita sebagai ya guru. Maka kita pilih guru. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk berikutnya, kita sudah diatakan kemari, kita pilih. Nah, mata pelajaran apa kira-kira? Nah, apakah itu matematika, bahasa Inggris, atau apa? Nah, kalau di sini kita lihat ada beberapa fitur ya. Nah, kalau ada pilih pelajaran agama karena kita memang pendidikan agama, kita pilih pelajaran agama, kita simpan. Nah, baik Bapak Ibu yang berbahagia, jadi topiknya ini kira-kira apa nih? Di sini juga ada pilihan ya tentang mereka belajar matematika, bahasa Inggris khususnya. Karena kita pilih tadi tentang pendidikan agama, itu kita boleh langsung membuat ya bisnisnya. Nah, temanya boleh. Temanya kalau kita perlu cari boleh tema apa, maka kita dibuat. Ya, kalau kita misalnya tentang sejarah, nanti sejarah pula ya kan. Pendidikan agama Islam kita tengok ya. Pilihan ada cuma beberapa ya, tapi kalau kita langsung langsung buat misalnya buat, nah di sini quizzes, langsung quizzes. Nah, ini juga boleh kita langsung buat dari awal atau unggah dokumen ada hasil dari tes. Kalau kita buat awal boleh langsung kita klik buat dari awal. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, jadi ketika kita ditampilkan kemari, maka ada beberapa pilihan ini. Kita membuat apa? Jadi contoh misalnya pertanyaan baru ini berbentuk pilihan ganda, bisa isian singkat, analisis, dan juga tanggapan yang terbuka, bisa jawaban gambar, jawaban video, dan seterusnya. Di sini survei, esai, dan seterusnya. Nah, kita misalnya memilih tambahan pertanyaan tentang pilihan ganda. Kita pilih ini ya. Oke.
Nah, akan tampil jenda yang seperti ini. Nah, contoh nomor satu. Eh, kita ketik pertanyaan yang pertama. Contoh misal pertanyaan yang mudah saja. Eh, perintah menjalankan ibadah puasa Ramadan terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, ya kita kasih spasi ininya, ayat yang ke titik-titik. Nah, contoh kita membuat kunci jawabannya di bagian apa? Ini ada 4. Ya, kita misalnya kita pilih di jawaban nanti kita letak di. Kita mulai dari sini misalnya jawabannya 182, 183, 184, 185. Nah, kita beri kunci di sini yang sebenarnya checklistnya di sini. Oke, sudah selesai. Maka boleh kita klik simpan soal. Ya. Maka di poinnya kita kasih poin berapa? Kalau ada 5 soal, boleh misalnya kalau di 10 berarti 10 poin setiap soalnya. Maka kalau kita buat soalnya 5, maka kita 20 poin. Kalau 100 misalnya 1 poin. Kalau 20 bisa kita buat satu soal 5 poin. Tergantung kita mau buat berapa soal. Kita buat hanya 5 saja, karena hanya untuk latihan saja. Oke, kita pilih 20 poin. Oke, ini waktunya 30 detik ya. Sepertinya ini karena ini enggak yang gratisan, kayaknya ini bisa 20 ya. Bisa 11. Bisa. Berarti sampai 11. 12 bisa. Kita semua ini 13 bisa. 14. 12 bisa. 14 bisa juga. Kita pilih yang 20 bisa ya. Oh, tidak mau ya. Kita coba kembali ya, Bapak Ibu ya. Oh, 15 juga tidak bisa sepertinya. Maksimalnya, ya maksimalnya sepertinya yang gratisan hanya sampai 14 ya. Kita coba yang 16. Oh iya, sampai 14. Jadi Bapak Ibu, eh, boleh juga kita buat 10 poin. Jadi bisa kita buat nanti 10 soal agar mencapai nilai 100. Yang mudah-mudah saja. Kita simpan soalnya. Ya. Berikutnya kita buat soal yang kedua. Ya. Kita tambah soal. Boleh di sini, boleh di sini. Kita pilih tambah soal. Kita buat pilih berganda juga. Sama. Ya di sini. Eh, nama ayah Muhammad ya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah titik-titik. Ini soal nih. Nama ayah Nabi Muhammad SAW. Kita membuat kunci jawaban di mana? Antara yang kita jawab di A ya. Abdullah. Di sini Abu Thalib misalnya. Di sini Abdul Muthalib. Di sini Hashim. Hashim. Nah, kalau kita ini tandai yang benar maka kita klik, kemudian juga soalnya tadi 10 poin, kemudian kita simpan. Dan seterusnya kita lanjut lagi supaya cepat kita tambah ya bisa di bawah. Oke, tambah soal pilihan berganda.
Soal yang ketiga ya, Bapak Ibu. Ya, soal yang ketiga contohnya ya. Hmm, rukun Islam yang kedua adalah titik-titik. Ah, ini dia. Yang pertama kita buat mengucap dua kalimat syahadat. Yang berikutnya so, haji, puasa, sholat. Nah, kita jawab sholat. Kemudian poinnya kita buat 10 poin. Simpan. Kita buat soal yang keempat. Keempatnya tadi ya. Ya, ini kayaknya buat tambah pertanyaannya. Kita bisa buat geser. Ini saja. Menggunakan atau ini ada beberapa fitur-fitur ya, kawan-kawan sekalian. Ada di Google. Nah, baik Bapak Ibu, ini contoh penggunaan dan seterusnya bisa kita tambah lagi. Nah, ketika sudah selesai boleh kita simpan. Ini juga eh, selesai ya. Ini nggak bisa tidak ada pakai mouse saya, jadi agak sulit. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, ketika kita sudah selesai, ini judulnya, boleh kita tambahkan topik di sini adalah pendidik ke UTS atau UTS Pendidikan Agama Islam, PAI ya. Bahkan ini kalau mencari tadi ya, ini judulnya kita buat kuisisnya judulnya UTS PAI atau pelajarannya agama, tapi di agama. Nah, tadi ada kayaknya sepertinya. Nah, ini dia pendidikan agama. Kemudian kita pilih kelas SD, kita Indonesia, ini juga publik. Nah, kalau kita membuat gambar tentang itu boleh, kalau tidak silakan kita klik simpan. Nah, ya. Baik, boleh kita simpan, maka nanti keluar tampilan seperti ini. Nah, ketika kita ingin menugaskan, boleh juga mulai sekarang. Tergantung kita. Kalau kita ingin menampilkan langsung dengan proyektor, maka bisa kita klik langsung ini. Kemudian kalau tidak, maka boleh dengan kita klik tugaskan. Nah, ini dia. Kapan kita tetapkan waktunya? Misalnya waktu mulainya, misal dari sehari ini, misalnya jam berapa, kan sampai dari sekarang, misalnya dibatasi. Upaya pesertanya berapa orang? Kita tulis. Nah, jika kita tidak memakai waktu, maka kita boleh eh, tidak ya tidak menggunakan yang jadi cukup dengan klik ini. Tidak diaktifkan, berarti boleh kapan saja. Nah, batas waktunya boleh ketika sudah kita aktifkan tadi, kita aktifkan, maka ada juga batas waktu akhir kapan kita mau mengerjakannya. Nah, biasanya ini pakai fitur yang sudah premium ya, kalau kita sudah bisa. Itu juga buat kelas, dan tugaskan dan seterusnya. Oke, ini kata kuncinya soalnya acak, boleh tergantung kita mau menginginkan seperti apa. Pakai musik kah, tidak, ya kan? Kemudian perlihatkan nama atau tidak, sebagainya. Nah, kalau sudah kita anggap itu, maka coba kita berikan tugaskan. Kalau memang kita ingin memberikan tugaskan. Nah, kalau sudah selesai, kita klik tugaskan, maka tampilannya akan seperti ini. Akan nampil.
Kita tinggal klik salin linknya, maka ini akan kita buka alamat passwordnya, akan kita berikan kepada siswa kita untuk mengerjakan soal yang kita inginkan. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, mungkin itu saja gambar tutorial tentang penggunaan aplikasi Quizizz. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih, tetap semangat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.